Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi dengan saya Bu Maya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap semangat, jaga kesehatan. Nah, tidak terasa ini adalah bab terakhir sebelum kenaikan kelas nanti ya. 3 bulan lagi kalian akan naik kelas. Materi yang terakhir ini yaitu tentang sejarah. Dan kali ini di pembahasan pertama yaitu akan menjelaskan tentang zaman praaksara Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas itu. Apa zaman praaksara? Nah, ini dia. Kita harus tahu dulu apa itu arti dari praaksara. Praaksara diambil dari kalimat pra, itu artinya sebelum, sedangkan aksara yaitu tulisan. Atau juga bisa disebut sebagai nirleka. Nir artinya tidak, leka adalah tulisan. Jadi, zaman praaksara atau zaman prasejarah merupakan zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan ataupun huruf. Nah, tahukah kalian kenapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Jadi gini, aksara atau tulisan kan biasanya disebut sebagai hasil kebudayaan manusia, yang dimana tulisan itu berfungsi untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Biasanya sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan akan meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu bisa berupa sebagai prasasti atau enggak naskah-naskah kuno gitu. Nah, dari catatan tertulis tersebut maka kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang pada zaman dulu. Nah, Indonesia merupakan zaman yang dimana memiliki suatu peradaban dari awal adanya manusia sampai sekarang. Nah, sekarang coba kita lihat asal mula zaman praaksara. Intinya, kenapa kita bisa belajar sejarah? Karena kan terdapat peninggalan zaman kuno yang dimana kita bisa mengetahui zaman dulu itu hidupnya seperti apa, gitu kan. Yang pertama ditemukan adalah fosil manusia purba. Kemudian prasasti. Prasasti itu seperti batu tapi ada tulisan-tulisan yang diukir oleh bebatuan. Yang ketiga ada alat-alat dari tulang. Nah, yang biasanya dijadikan untuk untuk berburu manusia purba. Kemudian yang keempat ada naskah kuno yang dimana dipergunakan untuk generasi selanjutnya yang bisa membaca naskah tersebut. Nah, jadi dari sini ya asal usulnya kita bisa belajar sejarah zaman dulu itu karena terdapat penemuan dari seorang ilmuwan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang periodisasi secara geologis zaman praaksara. Periodisasi itu pembabakan ya, yang dimana kan setiap zaman akan berbeda-beda. Yang hidup itu duluan apa dulu sih gitu kan ya. Ini telah dirangkum dalam 4 zaman. Yang pertama zaman Arkeozoikum. Yang kedua ada Paleozoikum, yang ketiga ada Mesozoikum, dan yang keempat ada Neozoikum. Oke, kita bahas satu-satu, kemudian diperlihatkan contoh gambarnya ya sama Bu Maya. Yang pertama yaitu zaman Arkeozoikum. Arkeozoikum merupakan zaman tertua. Nah, pada waktu itu kulit bumi pun masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Kalian bisa lihat gambarnya ya, ini contoh gambarnya dari pengetahuan pelajaran sejarah. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum yang dimana disebut sebagai zaman kehidupan tua. Jadi kehidupan ini sudah ada tanda-tanda nih ada munculnya kehidupan, yaitu adanya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Kemudian ada berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Nah, berarti pada zaman ini belum ada manusia ya, baru hanya ada binatang-binatang kecil saja. Oke, yang ketiga ada zaman Mesozoikum yang disebut sebagai zaman kehidupan pertengahan. Nah, pada zaman ini kehidupan di bumi itu makin berkembang. Binatang-binatangnya mencapai yang berbentuk tubuhnya yang besar sekali. Nah, kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Selain itu juga mulai munculnya berbagai jenis burung. Nah, zaman Mesozoikum ini disebut pula dengan zamannya reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini muncul ketika jenis-jenis reptil besar sudah mulai punah. Nah,
Dan bumi ini waktu itu pada umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Kemudian pada zaman ini juga merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah, yang kita sebut sebagai zaman manusia purba. Nah, materi selanjutnya kita akan bahas periodisasi secara arkeologis zaman pra-aksara. Kalau tadi kan secara geologis, kalau geologis itu kan secara bentuk bumi gitu kan, sampai akhirnya ada masa-masa awal kehidupan manusia. Sedangkan kalau arkeologis itu lebih ke benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia zaman pra-aksara, itu peninggalan-peninggalannya. Jadi akan kita bahas yang terbagi menjadi dua, ada zaman batu dan zaman logam. Nah, untuk zaman batu sendiri ini dibagi lagi, ada 4 zaman. Yang pertama ada zaman Paleolitikum, kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, dan yang keempat ada zaman Megalitikum. Oke, kita langsung lihat gambarnya Paleolitikum. Nah, coba kita lihat, bandingkan antara zaman batu Paleolitikum dengan zaman batu Neolitikum. Zaman ini kan berbeda jauh ya. Yang pertama Paleolitikum dulu, yang dimana ini zaman paling tua kan, batunya juga masih meruncingnya, tajamnya di mana-mana. Sedangkan kalau zaman Neolitikum itu batunya lebih tertata rapi, ya, dipegangnya juga mungkin nggak akan tajam gitu ya. Yang tajamnya bagian ujungnya saja. Nah, kalau ini selanjutnya ada peninggalan zaman batu tengah, yaitu Mesolitikum. Jadi Mesolitikum itu yang kedua ya. Yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, dan yang ketiga Neozoikum. Salah satunya ada kapak genggam yang dari batu juga ya itu. Kemudian ada Kejøkkenmodinger. Nah, itu Kejøkkenmodinger itu diambil dari bahasa Denmark, yaitu kalau kejøkkennya artinya dapur, modingnya itu sampah, jadi bisa disebut sebagai sampah dapur gitu, yang dimana itu tuh timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi sebuah fosil gitu. Jadi kan kayak gambarnya juga kayak tinggi menggunung tapi itu sampah gitu. Nah, yang terakhir ada zaman batu Megalitikum. Untuk zaman Megalitikum ini berbentuknya batu-batu yang besar, yang dimana ini tuh masih jadi misteri ya, karena berpegang erat terhadap kepercayaan masyarakat terhadap nenek moyangnya gitu. Kita akan bahas batu-batuannya ada apa aja. Yang pertama ada menhir. Menhir itu apa? Menhir itu bangunan berupa batu tegak atau tugu ya, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Jadi kalau ada yang meninggal itu zaman dulu digunakan batu, disimpan batunya sebagai pertanda meninggal orang tersebut gitu. Yang kedua kita lihat ada batu dolmen. Dolmen itu berupa meja batu ya, yang dimana itu kan terdiri dari beberapa batu ya. Dolmen itu berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur gitu. Selain pemujaan juga biasanya dolmen itu menjadi tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga ada kubur peti batu. Ini adalah tempat menyimpan mayat. Nah, kubur peti batu ini berbentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Nah, papan-papan batu tersebut disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Itu ya gambarnya ya. Kalau waruga itu peti kubur juga sama, tapi ukurannya kecil gitu ya. Cuman bentuknya aja kubus dan bulat. Nah, biasanya waruga itu ditemukannya di Sulawesi Tengah banyaknya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar sarkofagus. Sarkofagus juga sama. Fungsinya itu kan untuk penyimpanan mayat ya, berupa kubur batu. Tapi bentuknya aja yang beda, kayak tadi yang kubur peti batu. Kalau ini bentuknya seperti lesung dan diberi tutup ya, dan tutupnya itu biasanya bergambar wajahnya gitu. Kemudian sarkofagus biasanya ditemukan di daerah Bali. Kalau untuk punden berundak, nah ini adalah bangunan biasa ya, kecil tapi ada tangga-tangga kecilnya, ada tanjakannya, yang dimana ini berfungsinya untuk tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, ini dia pembahasan terakhir ya, zaman logam. Tadi kan sudah zaman batu. Nah, kemudian muncullah
manusia zaman dulu menggunakan logam. Kita lihat gambarnya nih, ada kapak corong. Kapak corong itu yang bawahnya yang tajam dan yang atasnya itu untuk pegangannya. Kalau nekara itu adalah alat musik yang dimana untuk pemanggil hujan. Katanya untuk mendatangkan hujan harus menggunakan nekara. Itu kan kepercayaan pada zaman dulu ya. Kemudian ada cendrasa, sama juga kayak kapak ya, kayak kapak corong. Namun cendrasa ini bisa disebut sebagai kapak sepatu. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Nah, untuk materi pembahasan manusia purba, kemudian cara berburu manusia purba, terus sama nilai-nilai religius manusia purba itu akan dibahas pekan depan sama Pak Agus ya. Jadi Bu Maya hanya sampai sini aja, materinya dibagi dua. Kalau misalnya disekaligusin sekarang banyak nanti waktunya ya, terlalu lama. Untuk tugas silahkan buka buku paket halaman 156, itu gampang banget tugasnya. Ciri-ciri, kalian hanya menyebutkan ciri-ciri zaman Arkeozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Oke, batas waktunya Selasa besok tanggal 23 Maret pukul 18 WIB. Untuk 7A sampai 7D seperti biasa kumpulkan ke link Google Form, dan 7E sampai 7L kumpulkan ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, misalnya tadi dari Bu Maya. Kemudian kalau misalnya ada yang belum mengerti, boleh kita diskusi di kolom komentar, ataupun misalnya kalau malu boleh dijapri aja ke WhatsApp Bu Maya. Sekian dari Bu Maya, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.